Heni. Assalamualaikum. Oke, alhamdulillah ya. Udah bergabung nih Bang Jaka bersama kita. Langsung aja kita gabungin ya. Iya, benar Kak Fit. Bang Jaka udah bergabung. Iya, ini lagi proses. Oke, Assalamualaikum. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hmm, lumayan lama ya kita menanti 17 menit, Iya, enggak, 10-an menit ya. Tadi ada kendala jaringan. Aman di sana, Bang? aman, alhamdulillah. Oke. Ya udah, karena Kak Evi juga udah bergabung, Bang Jaka juga udah masuk ke frame, jadi langsung aja ya, Malika buka parade literasi kita di hari ini, di hari ketiga, sesi kedua ya, sesi malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesehatan, kemudian keluangan waktu ya, serta kemudahan akses dan kuota, sehingga kita bisa melakukan live streaming melalui Instagram. Kemudian sholawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang tentunya kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil akhir kelak. Oke. Bang Jaka, tahun gabung ke FLP tahun berapa nih Bang? Angkatan berapa? Tahun 2010, angkatan 4 ya kamnya. Oh, angkatan 4. Berarti barengan sama Kak Fitra ya? Oke, Iya, udah tua iya juga benar. ya. udah sepuh angkatan FLP-nya, bukan orangnya ya. Orangnya Oke, juga. Oke teman-teman, jadi untuk malam ini kita ada dua penyair. Yang pertama itu ada Bang Jaka, dan yang kedua ada Kak Evi. Jadi nanti mekanismenya kita akan dengarkan dulu ya pembacaan puisi yang disampaikan oleh Bang Jaka. Lalu setelah selesai dari Bang Jaka, nanti akan kita undang Kak Evi untuk gabung di live streaming kita, gitu ya. Dan teman-teman jangan lupa nanti kita ada games di akhir ya. Kalau yang belum nonton sesi tadi sore berarti masih rahasia. Nanti akhir-akhir aja nanti kita minta para penonton yang jumlahnya 9.000 penonton ya untuk membuat satu mengetikkan satu kata ya, yang nantinya mungkin akan dibuatkan sebuah makna oleh teman-teman penyair yang hadir malam ini. Oke, langsung aja kita serahkan atau kita persilahkan Bang Jaka membacakan puisi ya, yang saya dengar ciptaan pribadi ya kalau nggak salah Bang ya? Iya, ini puisi ciptaan sendiri tapi tahun 2012. Jadi ceritanya kemarin sebelum dapat info mau baca parade puisi ini, sempat dibacakan di depan sama anak muridnya kan. Jadi pas waktu ditawarkan parade puisi, oh ya udah coba lagi lah bacakan yang puisi-puisi lama ini. Mudah-mudahan sampai ke hati penonton. Asik. Ini Maaf. jaringannya gimana ya? Jaringannya aman? Aman. Oke, ada imbang nih ya Kak Fitra. Bang Jaka akan membacakan puisi karya sendiri ya. Oke, langsung aja kepada Bang Jaka, saya persilahkan untuk membacakan puisinya. Terima kasih, Malika. Sebuah sejarah jubah hitam, karya Jaka Satria. Sebuah sejarah yang pernah terlukis di benak
negeri ini menguak kekejaman tangan rakus pengurai kotoran. Inilah sajak tua yang tertimbun puluhan tahun lalu, membusuk bersama udara yang kau hirup. Jubah hitam malam itu, aku tak tahu kau siapa, yang telah menjarah isi bumiku, memporak-porandakan jantung negeriku, dan kau bahkan menghabisi keperawanan waktu. Di ranjang pengantin malam itu, kau rampas harta tak cukup katamu. Kau minum darah, kau semakin kehausan. Ini bukan sekedar dendam, batinku. Tapi ini masalah kebodohan yang kau makan dari otak para pecundang. Aku tidak lupa, tak pernah lupa. Jubah hitam, siapapun kau, yang kau lakukan kini telah menjadi sebuah sejarah yang tertimbun ribuan hari lalu, tertumpuk bersama jasadku, menjadi udara yang kau hirup. Batuklah dengan nyawaku, pecundang. Terima kasih. Oke, wah luar biasa sekali Bang Jaka ya. Ya ampun, ngomong pecundangnya tuh kayak di depan mata saya loh Bang. Jadi curahan hati nih, enggak ya? Sedikit ada juga curahan-curahan sedikit. Oke, Masya Allah, luar biasa banget ya. Iya, gimana Bang? Maaf. Tendangnya bukan untuk hostnya, maaf. Oh gitu, tapi tadi tatapannya tuh tajam banget, gila men. Tuh banyak tuh fansnya, aduh Buya keren nih, kata Kayla Nazura. Lalu kata Kak Evita keren, Masya Allah. Dari Kak Dewi Khairadi dan Paul tuh ada 2. Mantap, luar biasa. Alhamdulillah. Sebelum kita undang Kak Evi, mau nanya nih sama Bang Jaka. Ya. Abang tuh berarti udah suka karya sastra udah lama ya? Terbukti dari tahun 2012 tuh udah menciptakan karya ini, gitu. Iya, Alhamdulillah. Kalau membuat puisi itu coba-coba dari kelas 6 SD sebenarnya. Dari kelas 6 SD, kemudian yang ada bukunya, tapi bukan diketik ya. Dulu sukanya nulis, ada satu buku, itu memang nulis puisi, itu dari SMP, dan sampai sekarang bukunya masih ada. Wow! Kapan dipublikasikan? Kalau itu nggak berani publikasikannya, karena masih mentah. Maklum, masih puisi-puisi anak SMP. Iya. Penyair kita tuh dari tadi sore kayak semua merendah banget ya kan? Berarti harus kita naikkan ke awang-awang ini. Lalu, apa yang menginspirasi Abang dalam menulis karya ini ya? Berarti berapa tahun silam? 9 tahun silam. Iya. Iya, 9 tahun silam kurang lebih. Ini yang dari tadi sebelum mulai acara ini, dipikir-pikirkan gimana cara meringkas bahasanya gitu. Jadi puisi ini
Itu awalnya mungkin agak sedikit mistis kali ya. Karena gini, karena puisi ini berasal dari mimpi sebenarnya. 3 hari berturut-turut mimpi ini gitu. Mimpi yang seperti ini, cuma kemudian gimana caranya, ini seolah-olah kayak menghantui gitu. Jadi coba tuangkan dalam sebuah tulisan, terutama dalam puisi, supaya tidak terlalu gamblang. Kemudian ya jadilah puisi ini gitu. Oh, dari mimpi. Saya juga maaf ya. Dan Ya, ya. bukan apa ya? Dengernya tuh kayak nggak, karena abang bacakan sekali masih aneh. Jadi saya belum ngerti maksud dari puisi itu. Apalagi judulnya ya kan, sebuah sejarah jubah hitam. Saya taunya Satria Iya. Baja Hitam soalnya, Bang. Itu kesukaan saya dari dulu. Oke, kalau gitu kita lanjut obrolannya nanti. Sekarang kita akan undang Kak Evi untuk masuk ke live streaming. Abang tetap di sini aja, nggak apa-apa, biar nggak keluar masuk ya kan. Kak Evi kan masih bersama kita, jadi saya undang Kak Evi-nya. Oke. Ya. Halo, assalamualaikum Kak Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar nggak suaranya? Gimana kabar Depok? Dengar Kak Evi. Kedengeran. Alhamdulillah. Baru selesai hujan. Halo. Sama aman ya juga, jaringan ya? Alhamdulillah. Oke. Tadi belum mulai, udah sempat grogi juga. Ya, saya lebih grogi nih memandu acara ini bersama para sesepuh ya, senior-senior yang ada di FLP. Masya Allah. Langsung aja Kak Evi, bacain karya siapa nih Kak Evi? Saya boleh berdiri kali ya? Aku kalau duduk nggak enak. Iya, sih. boleh. Kenapa kan sih? Iya, nggak apa-apa. Dengar nggak suaranya kalau kayak gini? Dengar. Dengar ya? Oke. Sajak buat cutnya. Karya Helvi Tiana Rosa. Lama sejak kau pergi, cutnya. Kami tak lagi mengenal cuaca kecuali yang bernama kebengisan. Hari-hari telah terbakar bersama rumah dan kenangan. Air mata, darah, nanah merembesi tanah yang retak meratap. Ribuan tubuh terluka pecah berhamburan dalam jurang. Rencong kami patah. Di mana asrami kita cuknya? Kami mencarinya dalam peta dan sejarah yang koyak. Tapi yang kami temukan hanya tempat penjagalan. Wajah-wajah sepucuk mayat menggigil dalam antrian, ditemani irama igawan gadis-gadis kala mencari kehormatan mereka yang tercecer. Lalu suara serak kiai yang tak henti membaca kitab suci dan salawat Nabi sebelum dieksekusi. Sekolah terbakar setiap hari. Para cendekiawan tanah ini tak henti ditembaki. Bayi-bayi jatuh mengira tengkorak itu sebagai
Mereka bukan Belanda, cuknya. Mereka bernama kebiadaban. Dan hanya mengerti arti kesengsaraan yang purba. Mereka bicara dengan bahasa senjata dan prahara. Maka seperti mendengar kembali suaramu di abad yang lalu, cuknya. Kami yang di masa senantiasa telah memutuskan untuk menghadapi segala kebiadaban. Meski dengan nyeri, air mata, dan rencong yang patah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya, semangatnya tuh sampai Binjai loh Kak. Menyeberangi lautan ya, Selat Sunda. Oke, buat dari Kak Evi ya, puisi ciptaan Bunda Helvi Tiana Rosa ya Kak ya. Oke. Kak Evi, Kak Evi itu gabung FLP tahun berapa ya Kak? Angkatan berapa? Sama dengan Jaka. Angkatan 4 kami. Iya. Satu geng ya, satu angkatan ya, angkatan 4. Iya, Oke. Jadi Kak Evi emang suka sastra dan memang ahli dalam puisi atau ada keahlian lain gitu dalam hal menulis? Enggak sih, kalau saya sih ahlinya nulis, biasanya sih nulis opini, kata-kata mutiara, motivasi seperti itu. Kalau puisi seneng aja sih nulis puisi. Tapi kalau untuk membaca puisi di depan umum seperti ini baru ini pertama kali. Dulu pernah sekali waktu taman kanak-kanak. Oke, berarti terima kasih ya FLP Sumut yang udah memfasilitasi ini ya teman-teman supaya bisa unjuk gigi ya kan Kak Evi. Kalau nulis puisi kan udah biasa, tapi kalau membaca kan belum biasa. Baru ini perdana di Instagram. Wah, tambah fans Kak Evi di sini ya kan Kak. Oke, berarti Kak Evi ini sebenarnya kenapa ya, Jaka? Seperti bakalan sering ngadain acara begini, parade puisi. Nanti kalau ada peringatan apa lagi. Ditunggulah seru. Iya bener kan. Kayak event paling ditunggu ya kan. Kita bisa menyatukan semua orang melalui satu frame. Iya. Jadi sebenarnya Kak Evi berarti ahlinya dalam non fiksi ya kan? Ahlinya gitu. Cuman suka dengan puisi. Suka ya? buat puisi, tapi kalau baca jarang. Oh gitu. Buat puisi juga suka, tapi kalau baca jarang ya. Mungkin belum ada fasilitas buat kita baca puisi gitu. Atau mungkin setelah ini bisa Kakak bikin baca puisi gitu. Kan merendah di atas gunung nih semua penyair kita dari tadi sore. Oke, lalu Kak Evi, pertanyaan yang hampir sama juga ya dengan Bang Jaka. Tadi Bang Jaka saya tanya kenapa sih, apa inspirasinya sehingga bikin puisi berjudul Sebuah Sejarah Jubah Hitam gitulah. Kalau Kak Evi, kenapa pilih puisi ciptaannya Bunda ini ya? Berarti yang mengangkat langsung ya, mengangkat seorang pahlawan ya dari Aceh, Cutnya Din atau sebenarnya ini Mutia gitu ya kan Kak? Kalau menurut saya ya, yang ditulis Bunda Helvi ini, sebenarnya Bunda ini seperti sedang curhat kepada si Cutnya, karena kan puisi ini kan dibuat April 1998. Jadi waktu itu April 1998 itu terjadi krisis moneter. Jadi banyak mahasiswa-mahasiswa yang demonstrasi, puluhan mahasiswa terluka, bahkan ada yang hilang. Begitu juga tentara-tentara banyak yang hilang. Nah, terus dikombinasi juga sama si Bunda Helvi tentang adanya banyaknya pelecehan seksual kan, kita kan kelihatan di situ kan
gadis-gadis yang pucat, mayat gitu, banyak jatuh-jatuh korban seperti itu sih. Karena saya bacanya mengerikan sebenarnya puisinya ini. Cuman karena saya suka Bunda Helvitiana, ya udahlah saya baca aja. Oh. Karena tokohnya ya, karena penulisnya gitu. Ya, saya Sama kan seneng isinya. ya, suka sama Bunda Helvitiana Rosa. Jadi saya bingung nyari-nyari kan puisi di Google lah ya kan, puisi Bunda Helvi kan. Wah, kayak ini seru juga. Saya tengok di YouTube banyak juga orang baca gitu. Cuman kalau saya bilangnya bacanya kok baca biasa aja gitu, padahal bukan saya luar biasa. Maksudnya ini kan puisi kan serem gitu. Kok nggak ada unsur apa ya? Kayak jadi mereka kalau saya nilai gitu baca tuh kok biasa aja gitu. Sementara di sini ada seperti anak-anak gitu kan yang melihat mayat. Berarti kan anak-anak yang melihat saat itu pada ketakutan semua seperti itu. Melihat mayat-mayat bergelimpangan yang dipikir kedua ibu bapak mereka itu berarti kan sesuatu ya apa ya yang kalau menurut saya tuh sedih banget gitu. Apalagi kalau kita yang sudah punya anak gitu sedih banget. Ya, benar. Kalau saya sih gitu. Iya, relate sih. Tapi Kak Evi tadi berhasil kok bikin kita merinding ya nggak Bang Jaka? Masya Betul sekali. Iya. Oke, lalu nih kita mengadakan parade puisi kan dalam rangka Hari Pahlawan. Nah, buat Bang Jaka, apa sih makna Hari Pahlawan itu? Makna Hari Pahlawan mungkin hampir mirip sama yang tadi sore ya. Ya, nyontek nih, aduh. Ya, jadi pahlawan ya yang intinya sama seperti dari puisi ini juga. Kalau puisi ini sebenarnya menggambarkan tentang pahlawan yang bisa dikatakan yang tidak terlihat dan tidak tercatat gitu. Jadi pahlawan itu bukan cuma sekedar orang yang membela negara atau orang yang tercatat namanya sebagai pahlawan atau tokoh gitu. Artinya yang membela diri sendiri itu juga merupakan pahlawan untuk diri sendiri. Membela haknya, membela hak orang-orang di sekitarnya, hak keluarganya, itu juga merupakan seorang pahlawan gitu. Nah, jadi kalau dalam puisi ini tadi diceritakan kalau memperjuangkan hidupnya, sebenarnya memperjuangkan haknya dari orang-orang yang punya pikiran-pikiran picik atau orang-orang yang ya pecundang lah kalau bahasa saya gitu. Oke, jadi memaknai Hari Pahlawan dengan apa ya? Menyadari bahwasanya pahlawan itu bisa hadir di sekeliling kita atau bahkan diri kita sendiri gitu ya, Bang ya. Benar. Iya. Oke, kalau untuk Kak Evi nih gimana? Apa sih makna Hari Pahlawan ini gitu kan di 10 November ini kan kita memperingati Hari Pahlawan. Mungkin kalau jadi pemerintahan melakukan seremonial berupa upacara gitu ya. Nah, dari Kak Evi sendiri apa sih makna Hari Pahlawan ini? Kalau bagi kakak sih mengenang ibaratnya ya. Karena kan kita memperingati pahlawan ya, berarti kita mengenang bagaimana perjuangan pahlawan kita, mengenang bagaimana dahulu banyak pertentangan, kebiadaban, kayak gitulah. Ibaratnya kalau dalam puisi Bunda Helvi ini banyak terjadi kekacauan, yang kebiadaban, kesengsaraan yang memang harus kita ingat gitu. Namanya mengenang, kita harus mengingat itu gitu. Jadi kalau kita tidak mengingat, maka sampai cucu-cucu kita yang akan datang semua akan lupa akan perjuangan, lupa akan kesengsaraan, kebengisan, kebiadaban yang dilakukan oleh oknum atau orang-orang yang jahat dahulu ya, ataupun penjajah seperti itu. Kalau saya sih bilangnya seperti itu. Iya. Oke, thank you Kak Evi atas jawabannya ya. Jadi memaknai Hari Pahlawan dengan mengenang gitu ya. Oke, lalu nih Kak, tagline dari di flyer nih ada ya kita, pahlawanku inspirasiku gitu. Nah, dari Kak Evi nih, siapa sih inspirasinya dan yang mungkin bisa dianggap menjadi pahlawan gitu? Nggak harus orang sekeliling kita atau nggak siapa aja gitu yang menurut kakak
menginspirasi banget nih Inspirasi yang tindakannya. pertama kali pasti ya kedua orang tua. Dari dulu itu jawabannya itu aja. Kedua orang tua Iya yang ya. inspirasi kita karena kita terdekat. Yang kedua ya tokoh gitu. Kalau seperti saya kan memang saya dari dulu kan memang seneng Bunda Helvitiana Rosa ya, makanya kalau si Bunda ada kasih kursus ataupun ada puisi atau apa, saya seneng bacanya atau beli bukunya seperti itu sih. Itu kalau tokoh ya, karena memang tulisannya apa ya, cocok sama saya sih, menginspirasi banget gitu. Oke, jadi Bunda Helvi nih yang menginspirasi Kak Evi. Iya, insya Allah. Atau karena sama-sama namanya berakhir dengan huruf V ya? Bunda Helvi pun dipanggil Evi sebenarnya di keluarga. Enggak juga sih. Oh, kirain karena namanya kembar gitu Kak, jadi ngerasa oh ini my inspiration gitu ya? Enggak gitu ya? Apa ya, seneng. Apalagi yang bukunya ketika Mas Gagah pergi tuh, aduh Masya Allah. Itu buku saya ulang-ulang baca tuh asik banget. Nggak bosan-bosan. Oke, iya. Kalau dari Kak Evi, selain orang tua, ada Bunda Helvitiana Rosa. Nah, kalau buat Bang Jaka, siapa nih seseorang yang mungkin bisa menginspirasi dan bahkan menjadi pahlawan bagi Bang Jaka? Kalau saya pribadi sebenarnya lebih ke yang menginspirasi, yang membuat saya bisa tetap semangat dan percaya diri, percaya kalau saya bisa lanjut terus untuk pendidikan sampai sekarang ini, kemudian juga sampai saya tetap menekuni dunia sastra ya, dunia sastra, karena memang sejak awal saya suka sastra, walaupun kedua orang tua saya menolak untuk saya bergeliat di dunia sastra, tapi pada akhirnya saya bisa menekuni keduanya gitu. Itu kepala sekolah saya dulu waktu aliyah, itu sudah almarhum Pak Ahmadi Marhaban namanya. Nah, beliau ini sangat menginspirasi. Setiap kali beliau memberikan arahan kepada para siswanya, saya tidak tahu, cuma setiap kali dia memberikan arahan, itu semua yang dia sampaikan itu, nasihat-nasihat yang disampaikan itu seolah-olah menjurus ke saya gitu. Pada akhirnya membuat saya lebih bersemangat, dan sampai sekarang ini bisa sampai merantau sampai ke luar kota gitu loh, sampai ke kota Medan. Oke. Jadi anak man ya? Iya, nggak mas juga sih, mas sebenarnya, anak mas. Oh mas, oke. Kepala sekolah ya yang menginspirasi, keren banget ya. Atau abang ini kegeeran gitu ya? Padahal bukan ngomong ke abang gitu, ke orang lain gitu. Tapi kayak nyadar diri ya, ini saya nih gitu. Bisa jadi. Iya. Nah, jadi apa nih pesan dari Bang Jaka untuk generasi muda? Kalau kita menyikapi ya dari Hari Pahlawan ini. Pesan ya, belum closing statement ya. Oke. Yang sering saya sampaikan ke murid-murid saya, mungkin kalau ada di sini murid-murid saya, tadi ada yang komentar juga, murid yang udah SMA itu ya. Tapi saya kebetulan guru SD, tapi saya selalu tekankan ke murid-murid saya, kalau yang paling penting itu di atas segalanya itu adab. Jadi kita itu dari sekarang itu ya dimulai dari adab dulu. Adab kita perbaiki, kemudian akhlak kita, lalu ilmu menyusul. Jadi itu yang selalu saya sampaikan ke anak-anak murid saya, karena kita tahu sekarang ini pengaruh gadget itu benar-benar mempengaruhi adab generasi muda sekarang gitu. Jadi ya yang selalu saya tekankan adalah adab sama anak-anak murid saya dari dulu sampai sekarang. Oke, berarti adab ya, karakter si kitanya gitu ya. Saya juga sering dengar sih kayak karakter attitude skill gitu ya. 3 kali itu diulang ya. Maksudnya kayak kamu pintar secara intelektual, tapi kalau tidak memiliki karakter atau adab yang baik ya nggak akan terpakai lah istilahnya gitu. Kalau dari Kak Evi gimana pesannya nih di Hari Pahlawan untuk generasi muda seperti saya? Saya sama aja seperti tadi. Tetap
ya sama seperti Jaka, tetap menjaga akhlak yang mulia. Jangan lupa tulislah tulisan yang mencerahkan orang lain dan tetap menjaga silaturahim sesamanya seperti itu. Jadi ibaratnya kita ini kan hidup sosial, harus saling bantu membantu seperti itu. Ya seperti itu sih. Yang pertama akhlak yang mulia, berikan tulisan yang mencerahkan, dan itu tadi tetap saling silaturahmi, saling membantu sesama. Dan jangan lupa bahwa perjuangan para pahlawan kita yang dulu harus kita teladani juga. Seperti itu. Benar. Seperti Rasulullah kita teladanin, malah pejuang kita juga harus kita teladanin. Iya, bener ya. Kalau dari Kak Evi gitu ya, berarti selain kita harus memperhatikan adab, kita juga harus berdakwah ya melalui tulisan yang mencerahkan gitu. Nah, kemudian kita juga hablum minanasnya harus bagus, hubungan dengan orang lain harus baik ya. Tadi salah satunya dengan silaturahmi. Iya sih, kalau kita ibadahnya bagus tapi kita kayak disebelin sama tetangga atau orang terdekat ya nambah-nambah dosa kita juga ya kan. Kita punya andil untuk orang lain berdosa juga ya karena tingkah kita, bener banget. Sama kita juga jangan melupakan orang-orang terdahulu yang sudah memperjuangkan Indonesia. Keren, mantap banget pesannya. Lalu nih teman-teman, sebelum kita ke closing statement ya kan, kita mau bermain, mau mengecek apakah benar seorang Bang Jaka dan Kak Evi itu hobi menulis puisi ya kan. Nah, jadi teman-teman boleh ketik di kolom komentar satu kata, nanti bisa Kak Evi dan Bang Jaka pilih mau kata apa yang dipakai dan dalam membuat puisi nantinya ya. Boleh satu kalimat aja nggak apa-apa, tapi kalau mau 1 bait atau 4 bait boleh lah. Apalagi buat Bang Jaka ya kan. Ini tantangan untuk Iya, kami ya, untuk kita. Iya. Balik sih. Oke, teman-teman, mana nih belum muncul di kolom komentar? Atau nggak ada yang mau ngasih tantangan? Ayo dong, boleh lah, boleh. Kita menunggu nih. Saya suka tantangan. Udah nggak sabar kan Bang Jaka untuk menulis puisi sekelebat mata. Iya. Ayo. Adakah yang ingin memberikan idenya? Siapa aja nih yang hadir? Panggil dong satu-satu. Pupus. Kak Dewi ngasih saran pupus. Ada yang lain? Kalau tidak kita gunakan kata ini ya. Pupus hujan, Oma. Ini nampaknya lagi galau Mak Ibal ya. Gerimis. Oke, tuh udah ada 3 pilihan. Boleh dipilih langsung atau mau semua kata itu digunakan juga boleh. Easy ya Bang Jack ya? Ya nggak se-easy itu juga. Iya. Ada 3 kata. Pupus, hujan, atau gerimis. Boleh dipilih? Mau yang mana? Jangan nyontek ya. Yang mana nih? Kak Evi pilih kata apa Kak Evi? Mau pilih kata apa, Ki? Tahu. Jaka pilih apa? Apa ya? Gerimis kali ya. Kalau hujan udah sering baca puisinya Sapardi Djoko Damono tentang hujan semua ya kan. Puisinya Kak Fitri Abi tentang hujan. Coba kali-kali gerimis dulu. Air mata. Air mata jatuh membasahi pipi. Apa ya awalnya ya? Siapa dulu nih? Kak Evi dulu. Ya oke. Dipersilakan Kak Evi dulu. Enggak, Jaka dulu. Anda mengambil alih pekerjaan saya, Bang Jaka. Tadi apa? Ada hujan, gerimis, pupus, lalu ada air mata. Oh enggak loh, Kak Dewi lagi bahagia, bukan lagi galau ya. Ini yang
lebat mata begini bikin otaknya langsung Jangan-jangan udah dapet ini Bang Jaka. Sok-sokan mikir gitu kan. Masya Allah. Hebat. Halo Cici, Kak Cici sudah bergabung bersama kita. Ya, nggak baca, nggak ikutin dari awal ya. Ini kita udah segmen terakhir. Ini dari Bang Sam Sembiring juga ada tambahan kata dan Delion. Kalau mau dipakai ya, silahkan. Sam, kapan giliran baca nih? Siapa duluan? Kak Evi, udah siap? Saya mau Kak Evi dulu deh. Oh iya gitu ya? Ya, ladies first itu masih berlaku kan, Kak? Emak-emak first. Silakan Kak Evi. Jangan kau keluarkan air mata jika kau tak sanggup menahannya. Jangan kau sedihkan jiwamu jika kau tak mampu menguatkan ragamu. Udah? Wah, suruh satu kalimat itu ada berapa kalimat ya, Kak? Mantap. Udah dapat satu bait ya. Oke. Coba aja. Oke, nggak mau kalah? Nggak mau kalah yang dari seberang sana? Itu apa tuh maksudnya gini? Ini mengeluarkan dulu deh. Oke. Bismillah ya. Mohon maaf kalau agak-agak gimana gitu ya, gak nyambung kali ya. Jangan merendah di atas gunung. Ya. Oke. Apa yang telah kau tanam melalui benih-benih perjuanganku menumbuhkan cinta kita dari riuhnya rintik gerimis malam ini. Terima kasih. Wah, udah ngalah-ngalahin Sapardi Djoko Damono ya. Bisa seromantik itu ternyata Bang Jaka. Nggak cuman bisa bikin puisi yang penuh semangat membara ya, ternyata bisa bikin, aduh, es krim meleleh. Nampak sang budak cinta. Yeah. Iya ya kan Kak Evi, sepakat ya. Masih muda Kak. Tapi tetap masih remaja. Biasa kan anak-anak remaja biasanya sukain cinta-cintaan kayak awalnya kan. Oh, Masya Allah. Oh ya, ya. Beda sama emak-emak yang penuh perjuangan ya. Bikin puisinya tuh tentang penuh perjuangan semangat. selalu. Iya, penuh semangat, berapi-api ya kan, alhamdulillah. Oke, tantangannya itu aja. Nanti kalau kita lanjutkan lagi, kayaknya nggak akan ada yang menyerah ya kan. Nanti bisa sampai kita nih bikin puisi terus ya. Oke, teman-teman, sebelum kita closing statement nih, mungkin ada pertanyaan untuk Bang Jaka atau untuk Kak Evi. Lumayan nih dapat Q&A di sini. Ada yang penasaran sama Kak Evi atau Bang Jaka? Ada nggak nih? Lagi mengetik ya. Oke. Sembari menunggu, mana tahu ada yang mau nanya ya. Saya juga mau nanya. Gimana sih cara Kak Evi dan Bang Jaka untuk membentuk proses kreatif gitu ya, dalam membuat karya itu kan tentunya kita harus mikir ya gitu, gimana caranya bisa menelurkan sebuah karya. Oke, tadi Kak Evi duluan, maka kita persilahkan Bang Jaka untuk menjawabnya. Ini sebenarnya saya merasa belum pantas sebenarnya untuk menjawab ini gitu kan, karena ya sampai sekarang ini untuk di karya itu saya belum banyak, kemudian juga ya nggak banyak menelurkan karya sih. Cuma kalau untuk proses dalam menelurkan karya ini biasanya kalau saya itu sudah sering atau memang
terus-terusan memegang buku puisi gitu. Nah, contohnya kayak sekarang ini lagi senang-senangnya terus-terusan bacain puisinya Sapardi Djoko Damono, dan pada akhirnya setelah itu ya di otaknya berseliweran terus kata-kata. Seperti itu sih. Cuma kalau sudah ada itu harus dituangkan, tapi nggak harus sesegera mungkin juga, karena takutnya kalau langsung dituangkan mentah gitu. Kalau bahasa kami dulu sama Cipta dulu sering bilang bahasa itu mentah gitu. Jadi ya dipendam dulu beberapa hari kemudian dituangkan gitu sih. Oh gitu. Tapi ada tipe orang yang kalau nggak dituangkan lupa gitu ya? Enggak, kalau nggak dituangkan justru kayak uring-uringan. harus keluar. Oke, ya udah. Nah nih Bang Jaka, dicariin cinta itu. Puisinya mau ditempel di mading. Siapakah cinta? Wow. Siapa tuh Sam? Cinta. Oke, Rangga dicariin cinta tuh ya. Oke, kalau dari Kak Evi, gimana Kak? Proses kreatif ya? Proses kreatif menulis apa membuat buku? Kita menulis aja deh Kak. Oh, kalau proses kreatif menulis, yang pertama kali ya membaca, itu yang pasti yang membaca ya. Membaca apa yang kita suka, itu yang pertama kali. Yang kedua, baru kita mencari kata yang menarik buat kita dan mencerahkan orang. Kalau saya seperti itu. Yang ketiga, baru menuliskannya. Nah, ketika kita menemukan sesuatu yang kita suka, itu akan kita ingat. Enggak, kita misalnya baca buku itu nggak harus semuanya kita harus tahu, nggak harus. Pilih aja beberapa kata yang kita suka, kita langsung tuangkan, tuliskan, ya sudah, jadilah sebuah tulisan seperti itu. Itu sebenarnya proses kreatif. Jadi bukan harus kita misalnya baca satu buku itu kita hafal, nggak juga gitu. Biasanya ambil kata-kata yang kita suka atau menarik, nah itu yang kita olah, kita tuliskan kembali lagi. Jadilah sebuah tulisan seperti itu. Biasanya saya seperti itu sih kalau untuk proses kreatif menulis. Kalau menulis buku beda lagi, harus kuasai outline naskah. Bener. Ya, berarti agak sama ya antara Bang Jaka dan Kak Evi. Jadi terinspirasi dari karya orang lain gitu ya. Kayak misalnya tadi Bang Jaka langsung nyontohin suka sama lagi baca puisi Sapardi Djoko Damono, maka itu ya kan. Nah, makanya tadi menghasilkan sebuah puisi dadakan yang mantap. Nah, jangan-jangan nih contek-contekan tadi jawabannya. Kenapa bisa hampir sama gitu ya kan? Ada telepati gitu kan ya. Kami sama kayak sebelumnya ada WA-an juga. Nah tuh ngomong aja barengan. Saya nggak bisa nih denger yang mana duluan nih mau ngomong. Oke, Kak Evi tadi bilang apa Kak, maaf? Jaka aja dulu. Enggak, mungkin karena kita satu angkatan 4, jadi udah seperti saudara. Iya. Oke, saudara dari angkatan 4. Terus dari Semarang juga kami sama Kak Evi sampai tadi lah sebelum live juga udah WA-WA-an terus. Yuk kita kompak ya gitu. Oh gitu. Ternyata ada briefing ya di balik briefing. Bisa aja sih Jaka ini. Ya. Kita akhiri saja ya parade literasi kali ini. Parade puisi maksud saya, maaf. Sebelum kita tutup, tentunya saya mau mendengarkan closing statement dari Kak Evi. Closing statement maksudnya? Kata-kata penutup, kata-kata pamungkas, atau mau ngasih quotes buat para pemirsa yang hadir ya. Ada 8.000 pemirsa nih yang menonton kita. Quote saya, apa ya? Membaca, menulis. Yang penting membaca dan menulis yang mencerahkan orang lain. Oke, ya makasih Kak Evi. Berarti kita harus benar-benar mencerahkan orang lain, mengglowingkan orang lain gitu ya Kak ya, dengan bacaan ya.
selain skincare kita juga harus ada brand care-nya ya dengan membaca tulisan yang mencerahkan. Lanjut, Bang Jaka. Apa ya? Nyontek KIP boleh nggak ya? Oh, mau makan lagi? Gimana KIP? Moto ya. Apa ya, berharapnya sih di sini yang nonton nantinya akan ditonton sama anak-anak murid saya gitu ya, ataupun ya ex murid saya dulu gitu, yang sekarang sudah kuliah atau mungkin sudah SMA gitu. Ya, Allah, udah ya. Iya Kak. Ya, sekali lagi saya tekankan mengenai adab. Yang namanya adab itu lebih tinggi dari apapun. Sekalipun kita mungkin ilmunya kurang, tapi kalau kita beradab, akhlak yang baik, pasti orang-orang akan menyukai kita gitu. Artinya ilmu itu nomor 2. Yang tetap yang utama itu adalah adab. Ya, kalau kita yang muslim, contoh teladan kita ya Rasulullah, tidak ada yang lain. Itu saja sih. Terima kasih. Oke, Masya Allah. Nampak kali nih anak masnya, ya kan? Baiklah. Iya, bisa lah kita kita beri apresiasi sebagai guru teladan. Kita sendiri yang bikin ya Kak Evi ya. Lalu, marilah kita mengenang sejenak para pahlawan kita, dan bagi kita yang muslim, mari kita hadiahkan Al-Fatihah ya kepada para pahlawan yang telah gugur dan mungkin pahlawan-pahlawan saat ini yang masih ada di sekeliling kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi di hari pahlawan ini kita penuh kenangan ya, mengenang, dan tentunya kita harus penuh perjuangan karena kita juga harus tetap berjuang supaya bisa bermanfaat terkhusus bagi orang-orang di sekeliling atau sekitar kita ya. Oke, mari kita cukupkan pertemuan kali ini. Kalau kita lanjutin ini nggak akan selesai terus ya kongkonya. Ya, mungkin kita nanti akan agendakan tatap muka biar bisa ketemu lebih seru lagi dan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu serta kuota dan kendala cuaca ya. Oke, saya selaku pemandu acara Malika memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan parade puisi hari ketiga sesi kedua ini ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian kata. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Evi dan Bang Jaka yang sudah mempersiapkan diri dengan baik dan membaca puisi sampai menginspirasi ya teman-teman yang hadir. Juga saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman netizen yang udah mau nih bergabung di live streaming kita. Ingat, kita masih ada berapa hari lagi dong? 2 hari lagi, di hari Sabtu dan hari Minggu ya. 2 hari lagi parade puisi, jadi tetap saksikan parade literasi dari Forum Lingkar Pena Wilayah Sumatera Utara. Nah, buat teman-teman yang ketinggalan, tadi nggak sempat nonton live streamingnya, tenang aja, kita udah upload itu di feed. Jadi teman-teman bisa lihat dari sesi pertama sampai saat ini kita berarti udah ada sesi keempat ya, karena khusus hari ini kita ada 2 sesi. Nah, untuk sesi selanjutnya nanti tunggu aja flyernya akan kita posting. Oke, demikian. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam dari Binjai ya. Salam dari Depok. Salam dari Binjai. Duh. Binjai.